Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat yang sedang melaksanakan PPG guru tertentu atau PPG dalam jabatan tahun 2025. Kembali lagi bersama saya Wiki Triana. Di sini saya akan berbagi referensi untuk membuat sebuah modul 2 atau pembelajaran sosial emosional. Dan yang dimana kemarin saya telah membuat sebuah video referensi pembelajaran sosial emosional dengan metode peran guru sebagai teladan. Nah, untuk sekarang saya akan berbagi pembelajaran sosial emosional dengan experiential learning-nya, begitu ya Bapak Ibu guru ya. Oke, pertama-tama di sini saya akan masuk ke dalam jurnalnya. Di sini jurnal saya simple, nggak terlalu ribet seperti kemarin-kemarin yang dimana ada cover dan sebagainya. Di sini saya hanya memasukkan judul saja, yang dimana judul jurnalnya adalah Jurnal Pembelajaran Sosial Emosional PPG 2025 Experiential Learning dalam mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Tidak lupa juga di sini saya memasukkan identitas saya pribadi dengan NIM dan LPTK-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Oke, kita tidak akan membahas cover karena cover biasa Bapak Ibu buat. Di sini juga saya tidak membuat cover, hanya simpel seperti ini. Yang pertama-tama, saya membuat pendahuluannya yang berisi satu latar belakang. Di sini untuk latar belakangnya nanti Bapak Ibu guru menjelaskan pentingnya pembelajaran PSE atau sosial emosional dalam konteks pendidikan, khususnya ini untuk SMK atau pendidikan kejuruan. Begitu ya. Dengan tantangan dan kebutuhan peserta didik di era digital sekarang, seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Nanti Bapak Ibu guru tinggal masukkan materinya sesuai dengan materi Bapak Ibu guru tersebut, seperti itu. Dan untuk poin selanjutnya, di dalam poin 1 saya memasukkan pengertian experiential learning, yang dimana itu poin A. Di sini untuk pengertian daripada experiential learning ada pada modul pada ruang GTK. Bapak Ibu guru tinggal masukkan untuk pengertiannya. Terus setelah masukkan dari pengertian tersebut, Bapak Ibu guru tinggal menyimpulkan dari pengertian experiential learning tersebut. Dan untuk selanjutnya, untuk poin B-nya saya masuk ke tujuan pembelajaran experiential learning. Bapak Ibu guru tinggal masukkan materi dari tujuan pembelajaran tersebut seperti apa dan materinya untuk apa, begitu ya Bapak Ibu guru ya. Di sini saya masukkan pembelajaran tersebut untuk mata pelajaran administrasi sistem jaringan dengan materi konfigurasi web server, gitu ya Bapak Ibu guru ya. Oke, tidak lupa juga dalam tujuan tersebut Bapak Ibu guru jangan melewatkan aspek daripada kesadaran diri ya, yang dimana self awareness itu yang pertama, dan yang kedua ada pengelolaan diri atau self management, dan ketiga ada kesadaran sosial atau social awareness, gitu ya Bapak Ibu guru. Dan yang keempat, tidak lupa juga memasukkan keterampilan berelasi atau relation skill, seperti itu ya. Nah, ini untuk poin B-nya Bapak Ibu guru, begitu. Dan setelah poin B, saya langsung masuk ke dalam sebuah perancangan modul ajarnya, yang dimana di sini saya masukkan untuk poin 2-nya rancangan pembelajaran sosial emosional atau PSE. Di dalam poin 2 ini saya masukkan informasi umum. Bapak Ibu guru mungkin sudah paham untuk pembuatan modulnya ya. Mungkin Bapak Ibu guru lebih paham daripada saya untuk pembuatan modul pembelajarannya. Nah, seperti itu. Ini saya tidak akan dibahas untuk informasi umumnya, dan di sini juga saya masukkan ke potensi awalnya, yang dimana peserta didik telah memiliki pengetahuan dasar tentang jaringan komputer, IP address, subnetting, gateway, serta sistem operation Linux, Debian untuk perintah dasarnya, manajemen file, pembuatan user, dan konfigurasi lainnya juga, seperti itu ya. Nah, itu untuk poin B-nya kompetensi awal. Dan untuk poin C-nya, itu ada profil pelajar Pancasila. Saya memasukkan 5 poin, yang dimana
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berpikir global, mandiri, gotong royong, serta bernalar kritis. Nah, ini sesuaikan saja dengan mata pelajaran Bapak Ibu Guru. Dan untuk poin D-nya ada sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana, karena saya itu praktiknya adalah ASC, jadi saya membutuhkan sebuah perangkat keras atau hardware yang terdiri dari PC atau laptop dengan spesifikasi OS Windows minimal RAM 4 GB dan SSD 250 GB untuk Intel Core i3 seperti itu ya. Dan yang kedua ada jaringan internet atau jaringan lokal gitu untuk perangkat kerasnya. Dan untuk perangkat lunaknya atau software, saya membutuhkan virtual machine sebagai memasukkan instalasi daripada OS Debian-nya untuk membantu atau mempraktekkan konfigurasi web server. Dan yang ketiga ada web browser yaitu Chrome, Edge, atau Mozilla untuk menampilkan websitenya yang dimana peserta didik sudah membuat atau mengcoding website tersebut pada aplikasi text editor VS Code atau Visual Code Node++ yang dimana di sini adalah aplikasi Windows dan yang di sini ada Vim dan Nano itu aplikasi pada Linux seperti itu. Untuk poin C-nya ada sumber belajar, saya masukkan modul mata pelajaran ASJ dan video tutorial konfigurasi web server serta akses internet untuk searching konfigurasi-konfigurasi yang dibutuhkan. Begitu ya Bapak Ibu Guru ya. Dan poin E-nya saya target peserta didik, yaitu peserta didik reguler dan tipikal. Untuk poin F-nya ada tujuan pembelajarannya. Di sini Bapak Ibu Guru jelaskan tujuan pembelajarannya seperti apa, konsep seperti apa, begitu ya. Di sini saya memasukkan 9 poin ya. Saya tidak akan menjelaskan. Mungkin Bapak Ibu Guru lebih paham daripada saya untuk tujuan pembelajarannya karena tujuan pembelajaran tersebut berbeda-beda. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru ya. Dan untuk poin G-nya, saya masukkan pemahaman bermakna. Di sini, Bapak Ibu Guru bisa menjelaskan pemahaman-pemahaman pada materi yang akan diajarkan nanti kepada peserta didik. Di sini ada 3 poin, saya akan jelaskan sedikit. Dalam melakukan konfigurasi web server bukan hanya tentang menghafal perintah konfigurasi dan mengcopy paste script pada tutorial, tetapi tentang pemecahan masalah yang sistematis dan bekerjasama dalam tim atau kelompok. Dan untuk poin B-nya, dalam menghadapi bagian error atau troubleshooting, peserta didik mampu membuat peluang untuk mengembangkan ketahanan mental dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Dan untuk poin C-nya, ada pengembangan keterampilan teknis dapat sejalan dengan pengembangan keterampilan hidup atau pembelajaran sosial emosional yang bermakna untuk menjalani hidup sehari-hari itu. Untuk poin H-nya, ada pertanyaan tematik. Bapak Ibu Guru ini nanti buat sendiri, sesuaikan dengan materi Bapak Ibu Guru ya, begitu. Dan untuk poin E-nya, ada kegiatan pembelajaran. Saya memasukkan beberapa poin. Di sini ada pendahuluan, terus pembuka, asesmen diagnostik, terus penyampaian tujuan, serta penguatan konsep pembelajaran sosial emosional dan experiential learning-nya. Seperti itu ya untuk kegiatan pembelajarannya. Dan kegiatan inti untuk poin J-nya, di sini Bapak Ibu Guru memasukkan kegiatan inti dengan konsep atau aspek experiential learning-nya, yang dimana saya masukkan poin A sebagai pengalaman nyata. Di sini saya ada 6 poin untuk pengalaman nyatanya dengan guru bercerita tentang pengalaman dirinya saat melakukan pekerjaan proyek. Hal ini untuk membangun motivasi dan minat peserta didik seperti itu. Dan poin B-nya ada guru membagi peserta didik menjadi kelompok 4-5 orang. Dan untuk C-nya, setiap kelompok diberikan tugas untuk mengerjakan sebuah proyek web server. Dan untuk poinnya, peserta didik diberikan panduan instalasi dasar web server berupa tutorial secara langsung atau secara video. Nah, seperti itu ya. Ini untuk penjelasannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Guru nanti tinggal baca-baca atau buat sesuai materi Bapak Ibu Guru.
Dan untuk poin B daripada kegiatan inti, saya masukkan observasi relatif. Ya, di sini Bapak Ibu guru tinggal memasukkan observasi setelah tahap pembelajaran Bapak Ibu guru. Di sini saya ada 3 poin yang dimana observasinya itu adalah setelah tahap install awal, guru meminta setiap kelompok untuk membuat sebuah catatan error atau kendala dalam instalasi dan konfigurasi yang mereka alami. Seperti itu ya. Dan untuk poin B-nya, setiap kelompok disuruh membagikan error 1 atau 2 yang paling sulit ditemukan permasalahannya. Nah, jangan lupa juga untuk poin C-nya, Bapak Ibu guru mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam sub manajemen. Di sini saya dijelaskan, guru memfasilitasi ruang diskusi singkat. Guru bertanya ketika kalian menemukan error dalam proses instalasi dan konfigurasi, apa yang pertama kali kalian lakukan dan bagaimana kalian mengatasi rasa kebingungan itu. Nah, situ ya untuk integrasi PSE-nya. Terus untuk poin B-nya, saya masukkan konseptualisasi abstraknya. Di sini poin A-nya, guru memberikan penjelasan singkat dan memberikan solusi atau kunci permasalahan yang dihadapi peserta didik. Untuk poin B-nya, guru menjelaskan teori mengapa error tersebut bisa terjadi. Dan tidak lupa juga saya masukkan integrasi VSE-nya. Di sini guru mengaitkan konsep teknis dengan pentingnya ketelitian dalam melakukan proses praktikum dan pemahaman dalam bekerja. Seperti itu. Untuk poin D-nya, saya masukkan eksperimentasi aktif yang dimana ada 3 poin. Semua peserta didik kembali ke kelompoknya masing-masing. Guru memberikan instruksi untuk melakukan troubleshooting pada error yang mereka alami menggunakan panduan atau sumber yang ada pada internet maupun modul ajar pembelajaran. Tidak lupa juga poin C-nya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan relation skill dan social awareness. Begitu. Di sini guru mendorong antar kelompok untuk saling berinteraksi dan berbagi solusi jika ada yang berhasil memecahkan masalah atau error. Guru mengamati bagaimana bagaimana peserta didik berkomunikasi dan bekerja sama. Itu untuk eksperimentasi aktifnya, begitu. Dan terakhir ada penutup atau kegiatan akhir. Dalam kegiatan akhir ini saya ada 3 poin, ada refleksi diri, tindak lanjut, dan guru menutup materi dan memberikan salam. Seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Setelah penutup, saya masuk lagi ke dalam poin ketiga yang dimana asesmen atau penilaian. Saya ada 3 asesmen yang dimana asesmen pertama itu asesmen diagnostik, dan kedua ada asesmen formatif, dan yang ketiga ada asesmen sumatifnya. Seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Itu untuk asesmen penilaiannya. Dan yang keempat ada pengayaan dan remedial. Di sini saya membutuhkan pengayaan dan remedial yang dimana untuk pengayaannya bagi peserta didik yang telah menguasai materi diberikan tantangan tambahan seperti konfigurasi virtual host, beberapa domain dalam satu web server. Dan yang kedua ada konfigurasi HTTPS dan SSL. Dan yang ketiga cara mempublik website ke internet. Seperti itu ya untuk pengayaannya. Dan untuk remedialnya bagi peserta didik yang belum memahami atau mencapai tujuan pembelajaran, saya memberikan bimbingan individu atau kelompok dan memberikan video tutorial berulang dengan pendamping gitu atau dengan pendampingnya seperti itu. Pendampingan seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Setelah itu beres pengayaan dan remedial baru masuk ke kesimpulan. Bapak Ibu guru tinggal di sini memasukkan materi menyimpulkan beberapa poin atau aspek yang sudah Bapak Ibu guru pelajari selama mengajar tersebut. Jadi di sini kesimpulannya Bapak Ibu tinggal memasukkan saja. Jangan lupa juga memasukkan 5 aspek yang terdiri daripada pembelajaran sosial emosional. Yang pertama ada self management, terus ada relation skill, terus ada self awareness. Seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Ada 5, jadi Bapak Ibu tinggal masukkan saja. Tadi saya sudah menyebutkan cuma 3 begitu. Dan yang terakhir, ini yang paling wajib adalah refleksinya. Bapak Ibu guru tinggal merumuskan atau membuat sebuah deskripsi tentang refleksi yang sudah
Bapak Ibu pelajari selama mengajar pembelajaran sosial emosional dengan metode experiential learning-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Mudah-mudahan penjelasan jurnal ini bisa membantu Bapak Ibu guru untuk referensi membuat sebuah jurnal modul 2 dengan pembelajaran sosial emosional metode experiential learning-nya tersebut. Begitu ya Bapak Ibu guru ya. Oke, saya cukupkan materinya. Mohon maaf bila saya kurang jelas dalam penjelasannya. Bapak Ibu guru bisa memahaminya. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.